Shalom, saudara-saudara, selamat hari Minggu. Ya, kita bersyukur kembali dapat merenungkan firman Tuhan yang istimewa setiap hari Minggu, yakni hari ibadah khusus kita sebagai orang-orang percaya. Nah, mengapa firman Tuhan begitu penting? Karena dari firman Tuhan iman kita muncul. Dari firman Tuhan iman kita tumbuh. Karena saudara-saudara, iman bukanlah sesuatu tekad. Iman juga bukan sebuah kehendak manusia. Tapi iman adalah ketika firman Tuhan beroleh tempat yang lapang di hati kita dan akhirnya tumbuh menjadi tumbuhan-tumbuhan iman dan berbuahkan buah-buah iman, yakni pelbagai kebajikan dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini, saudara-saudara, pada hari Minggu yang berbahagia ini, kita akan berbicara tentang sebuah tema, yakni dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali. Nah, ketika kita bicara tentang dihidupkan kembali, yakni manusia, ciptaan Tuhan, dihidupkan kembali oleh Tuhan, itu adalah sebuah perkara yang besar sekali. Karena secara manusia kita melihat bahwa kalau manusia sudah mati, maka mustahil untuk bisa dihidupkan kembali. Sesuatu yang mati sulit dikembalikan. Beda halnya dengan manusia yang tidur, dia bisa dibangunkan. Atau manusia yang katakanlah mengalami pingsan dan lain sebagainya, dia bisa dibangunkan. Tetapi seseorang yang sudah mati, bagaimana bisa dibangkitkan kembali, dihidupkan lagi? Karena manusia tidak seperti robot, manusia tidak seperti buatan ciptaan manusia lainnya, tetapi manusia ciptaan Tuhan, makhluk hidup. Ketika nyawanya pergi, susah sekali membawa dia kembali. Namun demikian, saudara-saudara, mari kita melihat apa sih yang Alkitab katakan sebenarnya tentang kehidupan dan kematian, dan tentang dihidupkan kembali di dalam Kristus Yesus. Nah, di dalam Alkitab, kehidupan itu berarti bahwa kita terhubung dengan Tuhan sebagai sang sumber daripada segala kehidupan. Dan mati berarti kita terputus daripada kehidupan itu sendiri. Nah, sekalipun manusia masih bernafas, masih bergerak, dan begitu aktif dalam kehidupannya, jikalau dia terputus dari sang sumber kehidupan, yakni Tuhan itu sendiri, maka menurut Alkitab, dia disebut sebagai orang yang mati, saudara-saudara. Jadi, kita hari ini, karena pelanggaran-pelanggaran kita, begitu ya, manusia karena pelanggaran-pelanggarannya dikatakan oleh Alkitab mati adanya. Pelanggaran-pelanggaran kita memutuskan hubungan kita dengan Tuhan itu sendiri. Tentu hal ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Nenek moyang kita Adam telah memutuskan hubungan yang akrab karib terhubung dengan sang sumber itu, dan semua keturunan Adam, yakni anak-anak manusia pun juga mewarisi kematian itu. Dan namun firman Tuhan berkata, Tuhan itu kaya, Allah Bapa kita itu kaya dengan rahmat dan kasih. Rahmatnya kaya, kasihnya besar, dan dia berkenan menghidupkan manusia kembali. Bayangkan, jikalau Tuhan tidak berkehendak, jikalau Tuhan tidak mau di sana, maka habislah lenyap sudah. Tidak ada yang namanya umat Tuhan. Pengenalan akan Tuhan yang pribadi itu tidak ada lagi, saudara-saudara. Namun kabar baiknya, Allah di dalam Kristus Yesus, Bapa kita dalam Kristus Yesus, berkenan menghidupkan kita kembali. Dan ketika Allah nak menghidupkan kita kembali, Bapa kita itu, maka saudara-saudara, ada hal-hal yang dikerjakannya. Karena bagaimanapun juga seperti yang kita ketahui, bagaimanapun kuasanya Allah itu, yakni Bapa kita itu, dia bekerja selalu seturut dengan sifat-sifatnya, selalu seturut dengan hukum-hukumnya, saudara-saudara. Nah, ketika Allah hendak menghidupkan kita kembali, dia mengirimkan firman-Nya, pribadinya sendiri datang ke dunia ini. Firman Allah yang kekal menjadi manusia, mengambil tempat kita. Kalau manusia biasa yang penuh dengan kesalahan dan dosa itu mati, maka tidak ada yang terjadi. Tetapi ketika firman Allah yang kekal mengambil tempat kita, bersubstitusi dengan kita, mengambil kematian kita, disitulah kita bisa menerima kehidupannya. Jadi saudara-saudara, mengapa Kristus harus mati? Mengapa Yesus harus mati? Karena dia mengambil kematian, tempat kita. Kita yang harusnya mati karena pelanggaran-pelanggaran kita, tapi Yesus yang mati ganti kita. Itulah sebabnya kita yang hari ini mau menerima karyanya, pribadinya, saudara-saudara, dihidupkan kembali oleh Allah Bapa kita dalam Kristus. Kita dihubungkan kembali kepada sang sumber. Roh kita diciptakan kembali. Itu sebabnya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan karena kata orang, bukan karena ikut-ikutan, tapi secara pribadi, kita mengalami sesuatu yang berbeda. Antara kita dengan Allah Bapa di surga, ada hubungan pribadi, ada koneksi pribadi.
ada chemistry dengan dia. Bahkan ketika kita membaca sabdanya, kita merasa membaca sesuatu yang ditujukan kepada kita. Artinya pewahyuan-pewahyuan untuk kita mengenal dia, segala karyanya, pribadinya, yang membuat kita pada akhirnya menaruh iman kepadanya. Saudara-saudara, itu indah. Kita dihidupkan kembali di dalam Kristus Yesus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Dan kalau kita hari ini sudah hidup bersama-sama dengan Kristus, atau dihidupkan bersama dengan Kristus, bagaimanakah keadaan kita? Kan begitu ya. Nah, ketika kita telah ditebus, saudara-saudara, inilah yang menjadi keadaan kita. Yakni kita diperhitungkan sebagai orang-orang yang diselamatkan. Nah, ini hal yang penting sekali. Manusia di hatinya yang terdalam itu merindukan, menghauskan keselamatan. Sehingga apapun yang manusia buat, segala tindakan kesalehannya, kalau ditanya secara pribadi, pasti berkata, supaya saya selamat. Saya ingin selamat. Saya ingin dijauhkan daripada kebinasaan. Dan dalam Kristus Yesus, Allah Bapa di sorga menyediakan keselamatan bagi kita. Nah, sejak kita percaya, keselamatan itu diberikan kepada kita. Dan kita dimateraikan di dalam Kristus, tetap di dalam keselamatan itu sampai selama-lamanya. Saudara-saudara. Nah, itulah yang membuat hadirnya banyak kesaksian yang indah sekali dalam kehidupan banyak orang. Ada orang-orang yang dulu pada waktu sekolah minggu remaja rajin ke gereja, ya, membaca firman Tuhan, beribadah, hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika pemuda mungkin begitu, dewasa awal, hidup sesuai dengan keinginannya sendiri, dia mulai tidak mendengarkan Tuhan lagi. Dia mengikuti sesuatu yang jahat yang mendorong dia. Hidupnya seolah-olah terhilang begitu. Tapi setelah sekian lama, ketika hidupnya katakanlah hampir mencapai batasannya, dia mulai merenungkan sesuatu, dia ingat lagi materai keselamatan itu mulai bersinar lagi dalam dirinya, sehingga dia kembali kepada persekutuan dengan Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Itu yang terjadi, dan itu banyak terjadi, saudara-saudara, di berbagai tempat. Ada orang-orang yang mengira bahwa Tuhan telah melupakan dia, tapi rupanya Tuhan tidak pernah melupakan dia. Apa sebabnya? Tuhan telah memateraikan dia dengan materai keselamatan. Hari ini kalau kita orang percaya, ingatlah, materai keselamatan itu tetap ada pada kita. Tapi si jahat seringkali mengatakan dalam pikiran kita, menaruh pikiran-pikiran seolah-olah materai itu hilang daripada kita, seolah-olah Tuhan melupakan kita. Karena ketika kita melihat keadaan sekitar kita begitu sulit, hidup kita sepertinya tidak ideal gitu ya, tidak di dalam damai sejahtera, tidak di dalam kebahagiaan yang seharusnya, tidak di dalam berkat-berkat yang penuh, kita merasa, wah, jangan-jangan saya memang sudah terlepas dari Kristus. Ingatlah, manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari Kristus ketika dia sudah dimateraikan. Hari ini, apa kita orang percaya? Kabar baiknya adalah saudara-saudara orang yang telah dimateraikan di dalam Kristus Yesus. Saya orang percaya, saudara-saudara orang percaya, kita dimateraikan sampai selama-lama jadi milik Kristus. Itulah yang membuat saudara-saudara kita tidak melarikan diri dari Tuhan. Apa sebabnya? Karena dia sumber. Melarikan diri dari Tuhan hanya melalahkan diri dengan sebuah kebodohan. Tapi kembali menikmati, menghayati persekutuan dengan Tuhan, disitulah hidup yang telah Tuhan karuniakan itu betul-betul memancar, betul-betul mengalir dalam seluruh area kehidupan kita. Dan saya rindu kita betul-betul menghayati kemanapun kita pergi, apapun situasi kita, dalam keberuntungan, dalam kesialan, katakanlah begitu, dalam hari yang baik, dalam hari yang buruk sepertinya hidup kita, keselamatan kita tetap ada, keselamatan kita tetap tinggal dalam diri kita. Dan keselamatan itulah yang membuat kita memiliki hubungan dengan Allah sebagai Bapa kita. Kalau kita menyebutnya Bapa, kalau kita bisa berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus, atau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingat, keselamatan itu di dalam dirimu. Engkau dimateraikan oleh keselamatan itu sampai selama-lamanya, saudara-saudara. Nah, itu dia. Dan kita juga dikatakan sebagai orang-orang yang dibangkitkan di dalam Kristus. Dibangkitkan di dalam Kristus. Pertanyaannya, apakah kebangkitan kita belum berlangsung atau sudah berlangsung? Kebangkitan kita hari ini, ya, sebelum Tuhan Yesus datang kembali, adalah kebangkitan rohani. Roh kita lah yang bangkit. Makanya roh kita bangun dia, menyadari dia, ada kehidupan yang lain. Tidak hanya kehidupan jasmani saja, tapi ada Zoe life, ada kehidupan ilahi, kehidupan rohani, keselamatan itu yang hidup dalam diri kita, saudara-saudara. Nah, ketika roh kita dibangkitkan, ya, kita memiliki roh sebagai anak-anak Allah. Itu sebabnya
Kita memanggil Allah sebagai Bapa kita itu rasanya nikmat, ya. Rasanya dekat sekali. Saya mendorong kita seluruh orang-orang percaya dalam doa-doa pribadi kita, panggillah Allah sebagai Bapa kita. Bapa di surga, terima kasih. Ya. Memang tidak salah juga memanggil Tuhan Yesus, gitu ya. Tuhan Yesus terima kasih. Tapi saya mendorong kita betul-betul memiliki chemistry Allah sebagai Bapa kita. Apa sebabnya? Dampaknya besar, saudara-saudara. Pewahyuan Allah sebagai Bapa kita akan bersinar, khususnya ketika saudara-saudara katakanlah memiliki anak-anak rohani atau memiliki anak-anak jasmani, begitu ya. Mengenal Allah sebagai Bapa akan menolong kita bagaimana melihat mereka, ya. Dan kita akan sadar ketika kita mengembalakan mereka, kita ingat, oh rupanya demikianlah Bapa di surga mengasihi saya. Oh demikianlah Bapa di surga betul-betul memperhatikan saya. Rupanya cintanya seperti ini. Itu akan indah sekali. Sama seperti Daud yang mengembalakan kambing domba yang jumlahnya sedikit sekali, 3-4 ekor pada waktu itu. Tetapi itu justru menyingkapkan kepadanya pewahyuan Allah sebagai gembala. Lihatlah anak-anak kita hari ini, baik anak-anak rohani, anak-anak jasmani, kita lihatlah mereka. Dan hubungan kita dengan Allah sebagai Bapa kita akan mendorong kita bagaimana membangun, bagaimana menjalin hubungan dengan mereka, sehingga kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah sebagai Bapa kita dalam Kristus melalui pelayanan kita kepada mereka, saudara-saudara. Nah, itu dia, dibangkitkan. Nah, nanti ketika Kristus Yesus telah datang kembali ke dunia ini sebagai hakim yang adil, raja segala raja, sebagai mempelai pria daripada gerejanya, pada waktu itulah kita akan menikmati kebangkitan badani. Kita menikmati tubuh yang baru, saudara-saudara. Kalau kita boleh jujur ya, manusia sebenarnya tidak rela tua kok. Tua itu rasanya aneh sekali. Kita ingin tetap muda, ya. Karena memang di surga tidak ada yang tua, saudara-saudara. Secara penampakannya, sekalipun usianya telah berabad-abad, bahkan kekal, tidak nampak tua. Karena tua dan kematian satu paket. Menjadi tua, lemah, dan akhirnya mati adalah bagian dari dunia yang jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya tubuh kebangkitan tidak menjadi tua. Nanti di Firdaus, di sorga, saudara-saudara, kalau kita semua sudah ada di sana secara badani, ya, maka semuanya akan nampak mudah. Nenek moyang kita yang di dalam Kristus, orang tua kita yang di dalam Kristus, teman-teman kita di dalam Kristus, bagaimanapun rupanya waktu dia masih tinggal di dunia ini, di sorga, mereka kembali muda, bahkan dalam kondisi yang terbaik, lebih baik daripada kehidupan mereka di sini, lebih kuat, lebih bijaksana, ya, memancarkan kemuliaan surgawi. Itu yang terjadi. Dan kita hari ini tinggal satu saja penebusan kita, yakni kebangkitan tubuh kita. Kebangkitan roh kita sudah, kebangkitan tubuh kita, penebusan tubuh kita. Kita mengenakan apa yang tidak dapat binasa. Bayangkan, kalau kita mengenakan yang tidak dapat binasa, kita beribadah seperti apa? Kalau kita mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa, kita memuji Tuhan seperti apa? Ketika kita mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa, kita menikmati kebahagiaan seperti apa? Betapa lengkapnya, betapa penuhnya kehidupan kita. Dan semua itu menjadi bagian orang-orang yang percaya, saudara-saudara. Dan berikutnya, ketika kita telah ditebus, diselamatkan, dihidupkan kembali, kita dikatakan diberi tempat didudukan, diberikan tempat bersama-sama dengan Kristus. Dalam bahasa Inggris indah sekali, kita didudukkan, we sit together with Christ, kita didudukkan bersama-sama dengan Kristus. Apa artinya? Kita diberikan otoritas, saudara-saudara. Dari mana datangnya otoritas kita? Ya, kita semua tahu dalam Kristus Yesus kita semua diberi kuasa mengalahkan setan-setan, mengalahkan yang jahat. Dari mana kekuatannya? Dari mana otoritasnya? Dari Kristus. Karena kita didudukan bersama-sama dengan Dia, kita punya otoritas sebagai anak-anak Allah. Kita bisa memakai nama Yesus Kristus untuk menyatakan kuasa Allah Bapa. Saudara-saudara, kita didudukan bersama-sama Kristus. Walaupun kita hari ini duduk di dunia, duduk di rumah kita masing-masing, atau duduk di bangku gereja, di bangku sekolah, di bangku kuliah, di bangku tempat kerja kita, dimanapun, secara rohani, otoritas, kita duduk bersama-sama dengan Kristus di sorga. Dari sanalah otoritas kita, dari sanalah kekuatan kuasa kita berjalan di muka bumi ini sebagai anak-anak Allah, memberitakan kabar baik, membawa kasih yang kekal itu, kasih agape itu, dan menjadi berkat, pembawa damai bagi banyak orang. Nah, itu keadaan kita. Ketika keadaan kita begitu indah, ya, yakni kita telah diselamatkan, hidup sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, ya. Kemudian kita hidup sebagai orang-orang yang telah dibangkitkan rohnya saat ini, nanti tubuhnya, ya. Dan kita telah diberi tempat bersama Kristus, didudukan bersama-sama Kristus, ya. Itulah keadaan kita. Dan di masa yang akan datang, ya, dikatakan bahwa
Allah Bapa kita dalam Kristus akan menunjukkan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, ya. Dan kita diberikan kasih karunia dan kebaikan menurut takaran kebaikannya di dalam Kristus. Saudara-saudara, takaran kebaikan Allah di dalam Kristus tidak terhingga. Begitu besar, tidak bisa dihitung. Ketika kita telah diselamatkan, lihatlah kepada masa depan yang indah. Saya mempercayai firman Tuhan. Masa depan kita penuh pengharapan. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Sekalipun kita mengalami sial, Tuhan bukan di pihak yang menyebabkan sial, tapi Dia di pihak yang menyelamatkan kita, menolong kita, membangunkan kita kembali. Ya. 7 kali orang benar jatuh, Dia bangkit kembali. Demikianlah kita dalam Kristus Yesus. Jangan menyerah, karena masa depan kita penuh pengharapan. Masa depan kita cemerlang, saudara-saudara. Masa depan sungguh ada di dalam Kristus Yesus. Dan Tuhan akan terus menunjukkan kebaikannya, kemurahannya. Yang penting hati kita percaya. Kaki kita melangkah, langkah demi langkah bersama dengan Dia. Tangan kita mengerjakan apa yang didapatinya, saudara-saudara. Dan setiap hari kita menikmati hubungan itu, kita akan sampai kok. Kita pasti sampai. Tapi jangan kita mau, saudara-saudara, dijebak oleh tipu daya si jahat yang mengatakan kamu tidak punya masa depan, hidupmu begitu-begitu saja. Memang ditakdirkan jelek hidupmu itu, nasibmu buruk. Jangan dengarkan dia, dengarkan firman Tuhan. Jikalau kematian bisa dikalahkan, jikalau yang mati bisa dihidupkan kembali, bagaimana mungkin kita kehilangan masa depan yang penuh pengharapan? Yang penting hati kita percaya. Itu sebabnya tiap hari konsumsi firman Tuhan. Sebagaimana kita peduli dengan tubuh kita, kita mengkonsumsi makanan yang baik, jaga imun, kan begitu yang tren hari-hari ini. Masa kita tidak memaintain makanan rohani kita? Nikmati makanan rohani dengan sukacita, menumbuhkan iman kita, ganti pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak konstruktif, tidak membangun, dengan pikiran-pikiran firman Tuhan. Penuh iman, namanya orang percaya. Penuh iman. Kalau kita tidak penuh iman, penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, rasa bersalah. Tapi ketika kita penuh dengan iman, penuh sukacita, kesadaran akan pengampunan, kesadaran akan kehadiran Tuhan, penyertaannya, rasa aman dimanapun kita berada, saudara-saudara. Keadaan di depan sangat indah sekali. Dan berikutnya, bagaimana harusnya sikap hati kita, kan begitu ya. Menyadari kita sebagai orang-orang yang telah ditebus, diselamatkan, dan menikmati janji masa depan yang begitu indah. Bagaimana sikap kita saat ini? Sadari penuh bahwa keselamatan bukan usaha kita, ya, bukan kuat gagah kita, tapi karya Kristus, karya Tuhan semata. Kemudian saudara-saudara, sadari keselamatan hanya melalui iman kok. Perbuatan kita tidak mempengaruhinya. Karena saudara-saudara, keselamatan kita mutlak karya Tuhan. Sebagaimana penciptaan itu karya Tuhan sepenuhnya, demikianlah keselamatan karya Tuhan sepenuhnya. Bagian kita adalah percaya. Percaya pun bukan sebuah pekerjaan. Percaya sesungguhnya posisi menerima karya Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu yang membuat mengapa iman itu penting. Karena setiap hari, setiap saat Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Karena Tuhan mencurahkan berkat-Nya, kita harus menerimanya. Bagaimana kita menerimanya? Kita tidak bisa menerimanya dengan ember yang terbalik, saudara-saudara. Kalau kita menerima dengan ember yang terbalik, bagaimanapun dicurahkannya hujan itu, kita tidak punya air. Hanya berlalu saja. Kita mesti menerimanya dengan sikap yang benar. Sikap yang benar adalah hati yang percaya. Posisikan diri untuk menerima setiap hari. Orang yang mendengarkan firman-Nya, merenungkan, mengkonsumsi firman-Nya, memposisikan dirinya untuk menerima berkat Tuhan setiap hari. Ya. Ini yang membuat kita kuat melewati setiap suka duka, setiap tantangan rintangan dalam kehidupan ini, dan akhirnya dapat berbahagia menyaksikan penyertaan Tuhan. Tuhan sungguh setia, Tuhan sungguh benar, dan oleh anugerahnya menjadikan kita benar, membenarkan kita dalam Kristus Yesus untuk menerima berkat segala orang benar. Dan berikutnya, megahkanlah Allah Bapa kita, jangan megahkan diri kita, saudara-saudara. Tidak ada faedahnya memegahkan diri kita sendiri, karena memang diri kita tidak begitu megah adanya. Tapi megahkanlah Allah Bapa kita dalam Kristus Yesus. Karena keselamatan karyanya dalam Kristus, megahkan Dia. Orang yang memegahkan Dia, hatinya tenang. Orang yang memegahkan Dia, hatinya menjadi tentram dan rendah hati. Matanya terbuka melihat hal-hal untuk disyukuri dalam kehidupan. Jadi hari ini, saudara-saudara, ingatlah, kita adalah orang-orang yang telah dihidupkan kembali. Dulu, sebelum kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, kita mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Pelanggaran Adam dan juga pelanggaran kita, memutuskan hubungan kita dengan Allah sebagai Bapa. Tapi dalam Kristus Yesus kita dihidupkan kembali, kita dicolokkan kembali dalam arus listrik kehidupan, ya, dalam sumber kehidupan. Dan hari ini
lebih indah lagi. Kita diperhitungkan bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, tapi berdasarkan apa yang Yesus lakukan. Itulah keselamatan itu. Dan kemudian lihatlah kepada masa depan, penuh pengharapan, bisa berlangsung ada dalam Kristus. Dan hari ini megahkanlah Tuhan, berjalan bersama Dia setiap hari. Pastikan hati kita penuh iman karena firman, ya. Sehingga hidup kita berbuah iman, pelbagai kebajikan, berbuahkan ibadah, dan kita melihat, menyaksikan, menikmati masa depan yang penuh pengharapan sebagai orang-orang yang telah dihidupkan kembali dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.